Film ini berlatar di Amerika distopia, di mana pandemi mematikan telah menyebar ke beberapa negara bagian utara. Yang aneh dari pandemi ini adalah siapapun yang berbicara, akan mati. Laporan berita menampilkan gambar grafis beberapa orang yang menjadi korban pandemi. Dalam video lain, seorang wanita yang ketakutan terlihat merekam dirinya sendiri saat berada di dalam mobil. Mulut putrinya telah dilakban agar tidak berteriak, dan wanita itu memegang papan bertulisan, "Jangan berisik." Karena semua ini, pemerintah telah menyatakan keadaan darurat, sambil menyarankan semua orang untuk tetap di dalam rumah dan mematikan ponsel mereka. Hanya dalam beberapa hari kemudian, pandemi telah menghancurkan sebagian negara. Di metro bawah tanah, ada darah dan mayat di mana-mana. Penumpang yang selamat telah berlindung di dalam gerbong kereta, dengan gugup berharap bencana itu segera berakhir. Tiba-tiba, seorang bayi mulai menangis dan ibunya tidak bisa menghentikannya. Takut akan kebisingan, sekelompok penumpang mengusir bayi itu keluar dari kereta, tetapi sang ibu memutuskan untuk pergi bersamanya. Sayangnya, keputusannya ternyata berakibat fatal karena hanya dalam hitungan detik, sesuatu mengejar mereka. Setelah itu, film akan kembali ke waktu di mana semuanya dimulai. Sekelompok arkeolog sedang menggali gua yang belum dipetakan di Pennsylvania, 1000 kaki di bawah jejak Appalachian. Mereka menemukan sebuah ruangan besar yang belum pernah terlihat sebelumnya dan mulai merayakannya. Namun, tiba-tiba, mereka mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalamnya dan para peneliti diserang oleh makhluk terbang tak dikenal, yang langsung membunuh mereka dan terbang keluar dari tambang. Film kemudian beralih ke sebuah sekolah menengah di Montclair, New Jersey. Seorang remaja tunarungu bernama Ali Andrews sedang menunggu bis, ketika dia menyadari bahwa sekelompok pembuli mengejeknya karena tuli. Dia mengabaikan mereka dan memutuskan untuk berjalan pulang. Ali kehilangan kemampuan pendengarannya dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Dia juga kehilangan kakek dan nenek dari pihak ayah dalam kecelakaan itu. Dia berkomunikasi dengan orang lain melalui bahasa isyarat, membaca gerak bibir, dan berbicara. Sementara itu, seorang pria bernama Rob muncul dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Mereka berdua sangat menyukai satu sama lain, tetapi selalu gagal untuk mengakuinya. Di tempat kerja, ayah Ali, mendapat telepon dari istrinya, Kelly, yang memberitahu dia bahwa putri mereka diganggu lagi di sekolah. Ini membuatnya kesal tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Sejak Ali kehilangan kemampuan pendengarannya, dan Kelly menjadi sangat protektif terhadap putri mereka dan sering bertengkar karena hal itu. Ali tinggal bersama orang tuanya, saudara laki-laki, Jude, dan nenek dari pihak ibu yang sakit parah, Lynn. Keluarga Andrews juga memiliki anjing peliharaan Otis. Pada malam hari, Rob mengirimi Ali video menarik tentang koloni yang tampak seperti kelelawar terbang di suatu tempat. Pukul 3, Kelly membangunkan Ali dan memintanya untuk turun. Dia melihat bahwa seluruh keluarganya ada di ruang tamu, terpaku pada televisi, tampak khawatir. Semua jendela ditutup dan perapian ditutup dengan plastik. Televisi melaporkan bahwa beberapa kota di AS diserang oleh spesies makhluk mirip Pterosaurus yang tidak dikenal, yang disebut sebagai Vespae. Mereka terlepas bebas ketika beberapa peneliti menerobos runtuhan batu kuno yang disegel selama jutaan tahun. Makhluk tersebut dapat membunuh manusia dalam hitungan detik dan menggunakan suara untuk menemukan mangsanya. Karena itu, pemerintah AS telah mengumumkan keadaan darurat dan meminta orang-orang untuk tetap berada di dalam rumah dan diam. Saat semua orang menonton berita ketakutan, Ali menyarankan agar mereka pergi ke pedesaan, karena lebih tenang dan lebih aman. Setuju, dan semua orang mulai mengemasi barang-barang mereka. Salah satu teman Glenn, juga bergabung dengan mereka,
dan bersama-sama mereka berangkat ke pedesaan. Kemudian, Ali dan keluarganya berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobil mereka. Dia menggunakan kesempatan untuk mengajak Otis keluar untuk buang air kecil sementara Hugh mencoba menghibur putranya, Jude. Tiba-tiba, dia mendengar Ali berteriak dan dengan cepat berlari ke arahnya. Seorang pria telah menahannya di bawah todongan senjata dan meminta kunci mobil Hugh. Hugh terpaksa mematuhinya, tetapi Glenn muncul untuk menyelamatkannya dan menembak kaki perampok itu. Ketakutan, keluarga Andrew mengambil pistol pria itu dan pergi, meninggalkan perampok untuk dibunuh oleh makhluk itu. Namun, sebelum mereka bisa pergi jauh, kelompok tersebut mengalami kemacetan lalu lintas besar yang memblokir semua jalan raya antar negara. Glenn mengusulkan alternatif dan mereka keluar dari jalan. Saat mengemudi melalui pedesaan, Glenn tiba-tiba menemukan kawanan rusa yang melarikan diri. Dia dengan cepat membelokkan mobilnya untuk menghindari tabrakan, tetapi akhirnya jatuh ke tanggul. Keluarga Andrews segera pergi untuk memeriksanya, dan menemukan dia hidup. Sayangnya, dia terjebak di dalam mobil. Keluarga tersebut mencoba segalanya untuk menyelamatkan Glenn, termasuk menggunakan kunci pas untuk membuka pintu, dan menelepon 911, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, Glenn menyadari bahwa dia pada akhirnya akan kehabisan darah, jadi dia meminta Hugh untuk menyerahkan senjatanya dan pergi bersama keluarganya. Bingung, Hugh tidak ingin meninggalkan sahabatnya sendirian, tetapi demi keluarganya, dia setuju. Sayangnya, saat akan pergi, Otis merasakan sesuatu dan mulai menggonggong berulang kali. Ini menarik perhatian Vespe dan mereka menyerang kendaraan dengan intensitas yang luar biasa. Tepat ketika semua harapan tampaknya hilang, Glenn yang masih terjebak di dalam mobil mulai menembakkan senjatanya untuk memancing makhluk-makhluk itu ke arahnya. Dia berhasil menyelamatkan keluarga Andrews untuk sementara, tetapi terbunuh dalam prosesnya. Selama ini, Otis terus menggonggong. Oleh karena itu, karena tidak punya pilihan, Hugh membuat pilihan yang sulit dan membiarkan anjing itu keluar dari mobilnya untuk mati. Keluarga Andrew kemudian menyadari bahwa mereka tidak dapat pergi dengan mobil mereka tanpa menarik perhatian Vespe, sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkannya. Hugh menyalakan mobilnya dengan api untuk mengalihkan perhatian para Vespe dan berjalan kaki bersama keluarganya untuk mencari tempat berteduh. Mereka berjalan berjam-jam dan Lynn berjuang untuk mengatasi batuknya, membahayakan keluarga. Pada malam hari, keluarga itu menemukan sebuah rumah terpencil yang dikelilingi oleh pagar tinggi dan gerbang yang terkunci. Saat mereka mencoba masuk, gerbang mengeluarkan suara dan menarik perhatian Vespe. Segera, pemilik rumah juga keluar dengan pistol, tampaknya tidak menyadari situasi saat ini. Dia mencoba mengancam para penyusup tetapi Vespe segera mengerumuninya dan mencabik-cabiknya. Setelah kejadian itu, Hugh melihat sekeliling properti untuk mencari jalan keluar alternatif dan menemukan terowongan saluran pembuangan badai yang mengarah ke kompleks. Dia menjelajah ke properti terlebih dahulu untuk memastikannya aman. Setelah mendapat sinyal hijau dari Hugh, Ali, dan yang lainnya memasuki terowongan tetapi di dalam, Jude menemukan seekor ular derik yang membuatnya berteriak dan menarik perhatian Vespe. Vespe membunuh ular itu, tetapi mereka juga menggigit kaki Kelly. Dengan waktu yang hampir habis, Hugh dengan cepat mengoperasikan pemotong kayu untuk mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu dan mencabik-cabik mereka sampai mati. Di adegan berikutnya, keluarga akhirnya masuk ke rumah dan membersihkan luka Kelly. Sebelum tidur, Ali menghubungi Rob dan mengetahui bahwa orang tuanya telah dibunuh oleh makhluk tersebut. Khawatir, dia memintanya untuk keluar dari kota, tetapi sebelum Rob dapat menjawab, panggilan terputus.
Sementara itu, di tengah semua kekacauan dan keputusasaan, sebuah aliran sesat sedang bangkit yang mencari rekrutan baru dan membunuh orang-orang yang tidak percaya. Keesokan harinya, Lin kembali memeriksa luka Kelly dan mengetahui bahwa luka itu terinfeksi. Menyadari bahwa lukanya akan terus menyebar tanpa antibiotik, Hu pergi mencari toko medis bersama Ali. Setelah berjalan tanpa suara selama 1 jam, mereka menemukan kota yang sepi dan mencari toko obat. Akhirnya, mereka menemukannya, tetapi gelap, sepi, dan berbau daging busuk. Saat Hu mengumpulkan obatnya, Ali melihat telur Vespa tumbuh di dalam mayat manusia yang tergeletak di sekitar toko. Dia secara tidak sengaja membuat kebisingan dan membangunkan makhluk-makhluk itu. Sekarang, keduanya terjebak di dalam toko dengan beberapa Vespa. Untungnya, Hu memikirkan sebuah rencana. Dia secara diam-diam menyalakan api pel dan mengaktifkan alarm kebakaran. Kebisingan dari alarm kebakaran dan alat penyiram air mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu dan duo ayah anak berhasil melarikan diri tanpa cedera. Di luar, mereka didekati oleh seorang pendeta, yang tampaknya telah memotong lidahnya. Ternyata, dia adalah pemimpin aliran sesat yang berkeliling merekrut orang dan membunuh orang yang tidak percaya. Pendeta meminta mereka untuk bergabung dengan kawanannya, tetapi Hu menolak dan pergi. Mereka berhasil pulang selamat dengan antibiotik dan Kelly mulai pulih. Keesokan harinya, Ali mendekati Hu dan memberitahu dia bahwa dia menonton berita di malam hari, yang menyatakan bahwa Vespa tidak tahan cuaca dingin yang intens. Oleh karena itu, orang-orang di atas lingkaran Arktik selamat. Dia juga memberitahunya tentang daerah yang disebut Grey. Ini adalah tempat di mana listrik padam dan orang-orang terputus dari dunia, saat baterai ponsel dan komputer mereka mati. Hampir seolah-olah zaman kegelapan telah tiba lagi. Kemudian pada hari itu, pendeta dan anggota kultusnya muncul di tempat persembunyian Hu. Dia kembali meminta Hu untuk bergabung dengan sekte mereka tetapi sekali lagi ditolak. Saat Hu mulai masuk kembali ke dalam, pendeta menghentikannya dan menulis pesan menyeramkan kepadanya, mengatakan, gadis itu subur. Hu melihat mereka dari atas ke bawah dan kembali ke dalam. Pendeta dan anggota kultusnya menganggap Hu akan mengambil putrinya yang subur untuk mereka, tetapi dia malah kembali dengan senapan. Namun, orang gila itu tidak terpengaruh karena mereka tahu Hu tidak akan menembak mereka yang akan menimbulkan suara keras dan membahayakan keluarganya. Meskipun demikian, Hu melepaskan pengaman senapan dan anggota kultus akhirnya pergi. Malamnya, Ali mendapat pesan dari Rob. Dia mengatakan padanya bahwa dia menuju ke utara negara itu ke tempat perlindungan. Ini adalah tempat di mana semua orang bisa aman dari makhluk. Tapi sebelum Ali bertanya lebih lanjut tentang hal itu, dia kehilangan sinyal ponselnya. Pada tengah malam, Hu dan Kelly terbangun karena suara datang dari luar. Dia mengambil senapannya dan memeriksa pintu utama sementara Kelly membangunkan Lin dan Jude. Hu tidak melihat siapapun di pintu. Namun, ketika Jude memeriksa pintu, dia melihat seorang gadis kecil seusianya berdiri di luar. Gadis itu terlihat takut sehingga Kelly memutuskan untuk membiarkannya masuk. Khawatir, keluarga Andrews memberinya selimut hangat dan bertanya bagaimana dia sampai di sini. Tetapi gadis kecil itu tidak menjawab. Saat itu, Kelly melihat beberapa bekas luka di rahang gadis itu dan Hu memeriksa mulutnya. Ternyata, gadis itu tidak memiliki lidah. Dia adalah anggota kultus pendeta dan kemungkinan besar dikirim olehnya, keluarga Andrews telah diperangkap. Mereka memeriksa pinggangnya dan menyadari bahwa ia telah diikat dengan beberapa ponsel. Sementara itu, Ali terbangun di kamarnya dan melihat ada telepon yang ditempel di jendelanya. Alarm ponsel tiba-tiba mulai berbunyi dan menarik perhatian makhluk-makhluk itu, membuat Ali ketakutan.
Telepon yang diikatkan ke gadis kecil itu juga mulai berbunyi dan keluarga itu berebut untuk melepaskannya. Huh membuang ponselnya ke dalam air sementara Ali berlari ke ruang tamu. Saat semuanya terjadi, makhluk-makhluk itu mulai memecahkan jendela mereka. Huh dan Jude mencoba mencegah Vespe keluar, sementara Ali dan yang lainnya pergi ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Sayangnya, anggota sekte bertopeng telah menunggu Ali, dan mereka mengambilnya dari ruang bawah tanah. Kelly menyerang para pria tetapi mereka menendangnya ke dinding, menjatuhkannya. Para pria membawa Ali keluar dan gadis kecil itu juga pergi bersama mereka. Dengan marah, Lin meninggalkan rumahnya dan mengikuti orang-orang di luar. Dia meraih 2 dari 3 pria itu dan memberi isyarat kepada Ali untuk melarikan diri. Gadis itu menurut dan segera setelah dia mencapai agak jauh, Lin, yang masih memegang anggota kultus, mulai berteriak sekuat tenaga. Hal ini akhirnya menarik perhatian Vespe dan mereka mencabik-cabik ketiga manusia itu. Anggota keluarga lainnya juga keluar, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan ketakutan. Saat itu, pendeta muncul dan menculik Ali. Sebelum pergi, dia bahkan mengejek Huh untuk tetap diam. Namun, memanfaatkan hujan, Huh, Kelly, dan Jude diam-diam mengikuti mereka, dan meluncurkan serangan mendadak. Huh yang marah mencekik pemimpin kultus dengan senapan, tetapi pendeta menikamnya dengan pisau di pinggang. Namun, Huh mengerahkan seluruh kekuatannya dan bangkit kembali. Dia menggunakan mendiang sahabatnya, pukulan kepala klasik Glenn dan menjatuhkan pemimpin aliran sesat, saat Kelly menyerang anggota aliran sesat lainnya. Dia kemudian membantu suaminya dengan mengeluarkan pisau dari pinggangnya. Pendeta mencoba untuk bangun tetapi Huh kembali menghabisinya. Kali ini, dia memukul pemimpin sekte sampai mati dengan senapan. Setelah itu, keluarga Andrew pulang ke rumah sementara gadis tanpa lidah itu pergi bersama ibunya. Setelah itu, film melaju cepat ke beberapa minggu kemudian, di mana keluarga tersebut terlihat melakukan perjalanan melintasi negeri. Mereka akhirnya tiba di tempat yang aman. Di adegan terakhir, Ali dan Rob sedang berburu Vespe di hutan. Film berakhir saat Ali bertanya-tanya apakah Vespe akan beradaptasi dengan dingin dan apakah manusia akan beradaptasi dengan kehidupan yang hening, seperti yang dia lakukan saat kehilangan pendengarannya. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.